lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita berdoa dulu. Bapa, kami sangat bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Lukas. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, coba sebutkan salah satu kebutuhan hidup yang diperlukan oleh banyak orang. Apa ayo? Iya benar, uang. Siapa nih di antara kamu yang sudah mendapatkan uang saku? Gimana cara kalian menggunakan, mengelola, mengatur uang saku itu? Nah, mari kita buka sama-sama Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Nanti semua ayatnya dibaca di rumah ya. Nah, perikop ini mencatat tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Bendahara ini tidak kerjakan tugasnya dengan baik. Dia lalai dalam pekerjaan perhitungan. Dia sengaja menghamburkan harta majikannya. Dia juga tidak mengelola keuangan milik bosnya dengan benar. Bukannya bertanggung jawab dan mengelola keuangan dengan benar, dia malah sembarang terhadap pengaturan uang atau harta majikannya. Seolah-olah itu semua milik pribadinya sendiri. Yuk kita baca sama-sama ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Wah anak-anak, dengan sikap bendahara yang tidak jujur ini, bisa-bisa dia dipecat. Bahkan dia bisa dipenjara. Nah anak-anak, kisah bendahara yang tidak jujur ini mengajarkan kepada kamu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa pekerjaan atau bakat, harta atau uang, waktu dan lain-lain itu semua adalah pemberian Allah. Kalau kamu nih ya punya kepandaian, punya harta yang banyak, ingat itu semua milik Tuhan. Kata Alkitab, kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian itu semua milik Allah. Tetapi kalau kamu diberkati Tuhan dengan kepandaian, kesehatan, kekayaan, itu adalah anugerah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kamu untuk diatur, dikelola, untuk kamu mengusahakannya dengan baik dan benar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Allah mau semua berkat yang ada pada kita itu digunakan dengan bijaksana Tuhan. Dan Allah mau semua berkat yang penuh dengan kasih karunia itu dikembalikan kepada pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Allah tidak mau setiap berkat yang berkelimpahan yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi penghalang hubungan kita dengan Allah. Nah anak-anak, ini semua bukan hal yang mudah ya untuk kita kerjakan, karena kita adalah orang-orang yang lemah. Karena itu mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang memberitahukan bahwa kamu dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan, yaitu bahwa kita yang sudah diselamatkan memiliki Roh Kudus, memiliki firman yang sanggup menolong kita menjadi pengelola, pengatur harta atau bakat atau apapun untuk menjadi kemuliaan bagi Allah dan memberkati sesama. Puji Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini, sekarang juga, jangan tunda-tunda lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sejak kecil kami terus dilatih oleh anugerah Tuhan bahwa kami adalah pengelola segala berkat yang Tuhan percayakan. Baik itu kepandaian kah? Uang kah? Kesehatan kah?
tolong kami, untuk kami dapat mentaati kehendak-Mu, biar nama Tuhan dimuliakan. Ampuni jika kami masih sering melanggar perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon belas kasihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tetap di dalam firman Tuhan. Bye. Kabar